Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, dan selalu bahagia terutama. Ya, alhamdulillah. Nah, sesuai perjanjian kemarin, Pak ya, saya akan melakukan wawancara dengan jenengan sebagai kepala sekolah SD Negeri Kebumen tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya bisa Bapak perkenalkan dulu. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bu Nanda. Eh, Kami atau saya berasal dari SD Negeri Kebumen. Saya kepala sekolah di sini sejak tahun 2022. Mungkin dibilang masih baru, tapi ya mudah-mudahan kami bisa mengikuti apa yang sudah diprogramkan di SD ini supaya mungkin lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Saya kira mungkin dari situ aja perkenalan dari saya. Saya Ya, dari Kecamatan terima Tules, kasih Kabupaten Bapak. Batang. Oke. Eh, langsung saja Pak G untuk sesi tanya jawab. Yang pertama, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kategori dilema etika ataupun kategori bujukan moral. Nah, bagaimana Pak Oke. cara mengidentifikasi? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika itu, kita sebetulnya masih punya kesulitan ya, karena dilema etika itu kan kita harus memilih dua opsi atau pilihan yang secara moral itu kan bisa dikatakan sesuai ya, benar ya. Tetapi ternyata ada pertentangan di situ. Dan di sini saya harus mengambil keputusan yang terbaik eh, supaya masalah tersebut bisa terselesaikan. Artinya eh, saya harus memiliki prioritas mana dulu yang sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan tersebut. Seperti itu mungkin Bu. Oke, Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, nggih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Oke. Eh, Kalau mau menjalankan pengambilan itu yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan itu saya akan melihat dari skala prioritasnya terlebih dahulu terkait dengan tingkat urgensi dan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang pertama kasus itu yang pertama adalah saya mengidentifikasi kasusnya dulu atau permasalahannya dulu. Yang kedua, itu saya menentukan skala prioritasnya. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dan terakhir kami akan mengambil keputusan. Seperti itu, Kak. Oke, Pak. Jadi yang bisa saya tangkap itu langkah-langkahnya berarti Bapak mengidentifikasi kasusnya dulu, kemudian menentukan skala prioritasnya, selanjutnya berkoordinasi Pak ya dengan semua semua guru, tenaga kependidikan. Nah, itu dan selanjutnya tadi Wow. Ada lagi, Bro, yang mau ditanyakan? selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Langkah-langkahnya seperti tadi, Bu. Jadi untuk yang langkah-langkah itu saya mengambil 4 langkah yang tadi saya sampaikan tadi. Mengidentifikasi kasus, kemudian menentukan skala prioritas, kemudian melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, dan ya, selanjutnya itu baru kita akan mengambil kebijakan atau keputusan. Oh, iya, Pak. Langkah itu, 4 langkah itu yang nanti akan saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu. Ya, baik Bapak. Berarti menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Itu ada 4 langkah, boleh saya simpulkan. Yang pertama tadi mengidentifikasi kasus, yang kedua itu menentukan skala prioritasnya, lalu berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait, dan yang terakhir membuat keputusan bersama. Oke. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Monggo. Hal-hal yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan itu, ya itu saya harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Kemudian yang kedua, saya harus memberikan teladan untuk memberikan gambaran bahwa kita konsisten dengan semua keputusan dengan konsekuensi yang muncul seperti itu, Bu. Oke, Pak. Berarti komunikasi dan memberikan teladan secara konsisten itu sangat penting, Pak, nggih. Dalam mengatasi kasus-kasus yang mungkin bisa kita anggap pengambilan keputusannya bisa dengan langkah yang efektif. Nah, untuk selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya itu ya kita harus menyamakan visi. Kita kalau menyamakan visi dengan pihak terkait itu kita memang agak kesulitan. Yang kedua itu ada ikatan emosional dengan pihak terkait, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Berarti tantangannya itu menyamakan visi dengan semua pihak-pihak yang terlibat dan ikatan emosionalnya itu sendiri, Pak ya. Ya. Karena kalau tidak ada penyamaan visi, kita dalam melakukan kebijakan berikutnya itu nanti kalau ada pihak-pihak yang tidak satu visi itu akan menjadi gangguan juga, artinya kendala juga nanti di sana. Tapi kalau sudah satu visi, satu misi dalam setiap kita mengambil keputusan, saya kira bisa dipahami oleh semua pihak, dan kalau sudah diterima oleh semua pihak, maka ketika nanti ada apa-apa kita bertanggung jawab bersama-sama. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apakah jenengan mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya bisa menyelesaikan langsung di tempat atau punya mekanisme tersendiri? Itu bagaimana, Pak, yang sudah dijalankan selama ini? Kalau memiliki sebuah tata kala pastinya ada ya. Untuk menyelesaikan di tempat, saya kira tidak selalu ya, tidak selalu kita harus menyelesaikan di tempat. Tapi kalau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, kami memiliki jadwal itu untuk bentuk dan akan saya jalankan. Saya mengacu pada 4 tahapan tadi yang sudah tak sampaikan ke Ibu, yaitu salah satunya dengan mengidentifikasi kasusnya, kemudian menentukan prioritasnya, melakukan koordinasi dengan semua pihak, dan baru kita akan mengambil sebuah keputusan seperti itu. Oke, baik, Pak. Lalu apakah ada seseorang, Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus dilema etika?
Jelas Bu, jelas ada. Kita punya seseorang atau beberapa faktor yang membantu saya untuk memudahkan pengambilan keputusan langsung dari Dewan Guru selaku tim di tingkat sekolah, ya, seperti itu. Jadi, punya lah. Yang jelas ada Dewan Guru, ada komite, ada itu sangat membantu dalam pembuatan keputusan untuk menentukan hal apa saja yang nanti akan kita lakukan. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman jenengan tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan ini tadi adalah ternyata komunikasi dan koordinasi adalah hal yang paling penting untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan dilema etika ini. Jadi dua hal ini yang menurut saya paling penting di antara dari pengalaman yang bisa kita ambil di diskusi kali ini. Berarti dapat saya simpulkan dari tadi yang sudah kita diskusikan Pak, itu ternyata komunikasi dan koordinasi itu adalah hal yang sangat penting dalam membuat sebuah keputusan Pak ya. Tentunya ada banyak-banyak pihak yang harus kita libatkan biar semuanya bisa terbuka dan bisa memilih keputusan yang tepat sasaran seperti itu, yang baik, yang terutama yang bisa berpihak pada anak Pak ya. Tentunya seperti itu. Dan sesuai dengan nilai. Intinya nanti adalah well-being anak. Jadi anak itu merasakan kenyamanan, merasakan sebuah kebebasan tanpa tekanan sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Seperti itu. Endingnya nanti ke sana. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suprihanto atas waktunya, nggih. Sudah sama-sama. Ucapan terima kasih dan mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali nanti di kesempatan yang akan datang. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan perjanjian kemarin, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis dalam pendidikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya bisa Bapak perkenalan dulu? Terima kasih Bu Nanda atas waktunya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya nama Muhammad Jamal Nasir. Saya di sini bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pengeluaran 01, tempat Bu Nanda melaksanakan kewajiban dan tugas sehari-hari. Dan saat ini Bu Nanda sedang melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Semoga apa yang menjadi harapan Nanda menjadi bisa terkabul, dan harapan saya pribadi atas keberhasilan Nanda ini adalah semoga bisa menjadi pemrakasa perubahan, kemajuan dan perubahan sekolah, dan bisa membawa teman-teman untuk sama-sama melakukan perubahan dan kemajuan sekolah. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, dan kembali nanti saya akan langsung ke pertanyaan Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kategori dilema etika ataupun termasuk kategori rujukan moral? Kasus-kasus yang apa Bu? Yang merupakan kategori dilema etika ataupun rujukan moral. Kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu. Mungkin sebaiknya sebelum saya jawab,
alangkah baiknya kalau saya mau konfirmasi dulu ya Bu, nanti apakah yang dimaksud ini sesuai dengan apa yang mau kita bicarakan atau tidak. Soalnya saya takutnya nanti malah kalau nanti keluar dari jalur malah nanti malah jadi apa namanya kayak kesannya kayak lucu seperti itu. Dilema etika ya, dilema etika kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Apakah dilema etika itu semacam kayak pertentangan dari yang muncul dari saya sebagai kepala sekolah terkait dengan misalnya ada suatu masalah, apakah masalah ini ada pertentangan antara semacam kayak misalnya kesetiaan atau kebenaran, atau misalnya tentang nilai-nilai kebenaran dan apa namanya kesetiaan tadi contohnya ya, atau bahkan kalau yang rujukan moral apakah benar terkait dengan itu sebagai semacam sesuatu yang benar atau salah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu gitu. Untuk yang pertama saya bilang dilema etika itu misalnya ketika kita dihadapkan dengan situasi pilihan ya, antara benar dan benar, keduanya itu benar secara moral Pak, tetapi saling bertentangan. Nah, jadi kita memilih mana yang terbaik. Sedangkan yang rujukan moral itu ketika kita memilih dua opsi itu sudah jelas-jelas benar versus salah. Terima kasih Bu Nanda sudah diinformasikan dan konfirmasi, karena ini juga apa namanya, saya takutnya malah justru kalau nanti kejauhan kita ngobrol tidak masuk pada apa namanya pokok-pokok diskusi kan nanti malahan jadi apa namanya semacam kayak ada lucu gitu sebenarnya itu. Enggak benar dilanjut. Tadi pertanyaan pertama ya itu apa tadi? Bagaimana cara mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataupun identifikasi. Ya, saya ya selaku yang di sini mungkin kalau melihat kasus itu sebagai suatu dilema etika atau apa namanya apa ya tadi rujukan moral. Itu tadi disampaikan kalau rujukan moral itu jelas antara salah dan benar ya. Ya saya harus berpatokan pada sebuah nilai atau peraturan. Jadi itu kan artinya kita bisa melihat itu untuk cara melihat saya ya. Kan itu kan kelihatan sih benar dan salah. Makanya saya melihat peraturan dan nilai norma di masyarakat bahwa itu adalah suatu hal yang benar atau salah. Jadi sebelum kita apa namanya menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya ya alangkah baiknya kalau identifikasinya menurut saya seperti itu. Jadi, karena itu tahu benar dan salahnya ya berarti saya harus melihat bahwa itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di mungkin nilai-nilai sosial, nilai-nilai apa namanya agama atau nilai-nilai yang lain, karena kan munculnya adalah benar dan salah, jadi harus berpatokan pada itu. Jadi saya identifikasinya berdasarkan itu. Nah, baru nanti saya bisa mengambil langkah selanjutnya dari sebuah kasus. Nah, terkait dengan yang dilema etika, karena ini sifatnya tadi dikatakan sama-sama benar, proses pengidentifikasiannya ya saya memang harus yang pertama mungkin saya berpikir jernih dulu, nah nanti baru masuk ke skala prioritas. Artinya kemudian saya juga harus apa namanya memperoleh banyak informasi dari banyak pihak, artinya untuk pengidentifikasian masalahnya. Jadi saya nanti pada akhirnya ketika saya sudah memutuskan saya mengambil langkah, saya tidak akan keliru karena ada semacam saya benar-benar hati-hati dalam mengidentifikasi bahwa ini itu adalah sebuah dilema etika. Artinya sudah sama-sama benar, tapi saya harus hati-hati lah. Caranya yaitu tadi dengan berpikir secara jernih, kemudian memperoleh informasi dari yang lain, kemudian juga mencermati kembali apa yang menjadi sebuah nilai dan peraturan. Ini penting dulu identifikasinya ya. Berarti yang bisa saya tangkap untuk yang rujukan moral itu kita harus berpatokan dengan nilai-nilai yang menurut saya gitu. Walaupun maksudnya nilai yang di sekolah maupun yang di masyarakat. Jadi karena kan ini kan mungkin lebih mudah ya Bu ya, karena ini kan buat nilai benar atau salah ya. Jadi tapi ketika kita sudah memunculkan benar dan salah, ya tapi kita harus berpatokannya ya pada kebenaran itu sendiri, karena ya salah yang benar. Nah ini mungkin lebih mudah, tapi kalau sudah ketemu dengan dilema etika saya juga agak mikir barusan karena kayak
susah gitu seperti mungkin Bu Nanda bisa menunjukkan lagi. Ya, selanjutnya untuk yang berlima etika itu harus berpikir jernih, terus menentukan skala prioritasnya, kemudian mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dari semua pihak terlibat. Jadi tidak hanya satu sisi satu pihak saja. Selanjutnya Pak ya, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama ada kasus-kasus yang terkait dengan etika yang baru bersama-sama benar. Pertanyaannya susah ya, tapi harus saya jawab ini ya. Memang mungkin lebih mudahnya sebenarnya adalah ketika dicontohkan masalahnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau memang nggak harus dicontohkan masalahnya sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin kalau jawabannya lebih mudah itu ketika ada contoh masalahnya mungkin kan akhirnya secara praktek itu otak itu langsung gini itu, tapi secara teoritis kan memang harus berpikirnya beda, tapi ya nggak apa-apa, ini harus saya jawab karena ya tapi bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di zona etika? Mungkin bisa Bapak ceritakan kasusnya langsung yang pernah dialami. Ya mungkin ini karena sebuah dilema ya, memang zamannya aja dilema ya, jadi ya memang harus lebih teliti lagi. Jadi artinya saya tidak boleh buru-buru untuk mengambil suatu langkah dulu. Jadi tapi kan hampir sama sih dengan pertanyaan nomor 1. Jadi saya harus menentukan skala prioritas, harus melihat kembali nilai, walaupun nilai sama-sama benar, skala prioritasnya sudah. Jadi memang hampir sama pertanyaannya, cuman lebih kepada lebih kepada kehati-hatian. Artinya tidak gegabah dan kembali lagi hampir sama dengan yang pertama, mencerna lagi permasalahannya karena ini sudah sama-sama betul. Jadi kalau saya ya mungkin jawabannya mirip dengan yang satu itu, mengambil skala prioritas itu. Tapi kan kembali lagi setelah mengambil skala prioritas juga harus mempertimbangkan ini itu kemanfaatannya untuk sekolah itu sebesar apa. Jadi kita juga harus menghilangkan ego pribadi juga, bahkan harus benar-benar bijaksana, berani untuk mengupayakan menurunkan ego dari masing-masing pihak-pihak yang di sekolah. Itu seperti itu. Jadi artinya tidak gegabah, tapi kita harus jernih berpikir dan mengutamakan lebih kepada kepentingan umum yang bersifat lebih prioritas dan benar. Dan tadi berani istilahnya mengupayakan ke teman-teman di sekolah untuk menurunkan itu juga. Kita berpikir ini untuk kebaikan sekolah mana yang lebih paling pas gitu. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu bisa tepat sasaran. Itu seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati lah, hati-hati. Untuk langkah-langkahnya Pak, atau prosedur yang selama ini Pak jalankan tentang mungkin sih beberapa kali sih ada masalah yang menyebabkan seperti itu, tapi karena sifatnya masalahnya itu kadang beda-beda, jadi mungkin belum punya patokan sih ya di sekolah ini. Nah mungkin dari diskusi ini saya mungkin jadi akhirnya punya pikiran Bu. Jadi nanti saya mungkin ini di luar dari langkah-langkah dulu ya, mungkin saya juga harus pikiran ini, karena kalau kita biarkan ada masalah dilema yang tidak ini dibiarkan hanya mengalir saja, nanti kurang bagus juga untuk kemajuan sekolah ya. Nah ini ide yang bagus dulu, nanti saya pasti akan membuat semacam munculnya dari saya pribadi, tapi akan saya konsulkan ke teman-teman untuk sharing seperti itu, supaya nanti bisa ada semacam langkah-langkah yang konkret dan langkah-langkah yang baku, walaupun nanti tetap ada improv karena setiap masalah kan berbeda. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, langkah-langkahnya langkah-langkahnya mungkin langkah-langkahnya untuk harus mencari informasi dulu, cari informasi dari berbagai pihak. Sama juga ya, tapi tidak apa-apa dah. Mencari informasi dulu, kemudian saya cerna dulu kan, kemudian saya pertimbangkan. Saya juga dalam hal ini saya juga harus berani untuk bertanya ke pihak lain yang mungkin punya pengalaman hampir sama, atau ke
tidak secara formal. Nah, tapi artinya saya mungkin kalau masalah ini berarti saya mungkin harus tanya ke siapa, atau tadi kepada apa namanya seseorang yang mungkin punya pengalaman seperti ini, kan itu kan bisa sebagai referensi untuk mencari langkah. Jadi tadi aku yang pertama Bu mencari informasi, terus saya cermati, terus kemudian saya juga wajib untuk bertanya kepada, mungkin cari info untuk orang yang sama lah, misalnya saya ingat dijadikan sebagai panutan atau idola mungkin Pak ya. Itu idola atau ahli walaupun tidak secara formal gitu Yeah. Pak. Jadi itu beberapa langkah. Kemudian saya juga harus lebih setelah dapat baik masukan maupun informasi, baru saya bisa memutuskan dulu. Artinya kan karena ini sebuah kebenaran dan kebenaran, itu akhirnya lebih kepada hati nurani dan kebijaksanaan saya dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar skala kebenaran dan kepentingan umumnya. Mungkin ya jawabannya ada gimana gitu, tapi ya seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Oke. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif pada pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Yang efektif ya ini mungkin jawabannya nggak bisa spesifik karena masalahnya harus tergantung masalahnya. Jadi mungkin saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi ini pertanyaan ini harus merujuk pada sebuah permasalahannya. Jadi belum tentu masalah ini efektif dengan cara ini, belum tentu masalah ini efektif dengan cara seperti ini, tapi lebih sih mungkin secara umum sih dengan mempertimbangkan skala prioritas nanti kepentingan umum sekolah dan nilai kebenarannya dari sekolah itu mungkin yang saya utamakan, dan lebih menghilangkan ego atau pribadi. Kadang kan kita kan kalau kita menyelesaikan masalah itu masih muncul ego pribadi kita, kan nanti kan akhirnya kebijaksanaannya tidak kurang bijak seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap masalah pasti beda penyelesaian dan keefektifannya solusi itu adalah tergantung masalahnya juga. Ini saya mau bikin benar tapi mungkin seperti itu pemikiran saya jadi ya itulah sedikit keefektifannya. Secara umum berarti kita tentukan skala prioritasnya dulu, lalu kita harus bagaimana sama nilai-nilai kebajikan tadi Pak ya, dan menyampingkan ego. Itu juga sama sih langkahnya dengan yang pertama, tapi harus diingat setiap masalah beda penyelesaiannya, dan keefektifan solusi juga tergantung masalahnya. Itu Bu. Oke. Selanjutnya Pak, apakah di sekolah atau Bapak selama ini ada jadwal atau prosedur bahkan mekanisme tersendiri Pak mengenai pengambilan keputusan tersebut yang berkaitan dengan dilema etika? Apakah misalnya diselesaikan secara itu langsung di tempat, atau memiliki sebuah prosedur atau jadwal? Ini kembali lagi tergantung masalahnya juga, tapi ada sih beberapa masalah yang bisa diselesaikan langsung. Mungkin itu kalau masalahnya hanya melibatkan maksudnya orang per orang, walaupun saya sebelum memutuskan pun harus cermat untuk menyerap permasalahannya dulu. Itu kalau misalnya permasalahannya tidak terlalu besar. Tapi kalau permasalahan terlalu besar, saya nggak berani untuk langsung memutuskan itu. Tapi semacam dijilai. Tapi saya kembali lagi ke langkah-langkah yang tadi saya lakukan tadi. Jadi harus itu pertanyaan sesuatu kepada yang punya pengalaman atau yang lebih ahli lah seperti itu. Jadi tidak salah langkah. Jadi akhirnya bahwa apa yang mau kita putuskan itu saya belum punya istilahnya prosedur yang pasti, tergantung masalahnya juga Bu. Kembali lagi saya tergantung lihat masalahnya juga. Berarti itu nyambung dengan pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah dengan? Kalau ini banyak, bahkan ini lebih melebar lagi Bu. Jadi bukan hanya pengalaman dari seorang atau bukan hanya dari orang yang mungkin menjadi panutan atau istilahnya punya posisi yang lebih tinggi
juga untuk apa semacam kayak apa namanya meminta minta masukan seperti itulah. Tapi juga kalau semacam ini saya juga perlu pendekatan ke teman-teman sekolah. Artinya saya tidak melulu bahwa di sini itu saya sebagai kepala sekolah, tapi saya harus mengeksplor juga, baik mungkin ide, baik mungkin pengalaman, baik mungkin masukan dari teman-teman yang di sekolah ini, karena itu bisa menjadi semacam referensi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Walaupun nanti kembali lagi pengalaman adalah saya. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah ada pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman? Ya, nanti saya dari diskusi ini saya langsung terbesit, waduh ini aku kudu duwe semacam kayak apa ya, prosedur baku, walaupun nanti penyampaian penyelesaiannya tetap disesuaikan dengan masalah dan keadaan maupun waktu, tapi artinya semacam kita punya SOP tadi kalau kita ketemu dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini, karena ini susah juga ternyata karena sudah menyangkut sudah sama-sama benar, jadi itu nanti mungkin saya akan berpikir sejenak untuk merancang lah, mungkin ini saya tidak berani langsung ke forum, tapi untuk pengalaman saya harus mengusung sendiri ide-idenya, nah nanti baru saya sampaikan ke teman-teman, dan mungkin butuh ekspor masukan dari teman-teman. Ini langsung menjadi buah pemikiran, karena kembali lagi apapun permasalahannya kalau tidak segera diselesaikan nanti akan berkepanjangan dan nanti akan menghambat perjalanan kemajuan sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah Pak. Sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin karena ini juga istilahnya pertanyaan itu ya lumayan membuat saya harus berpikir, dan tapi ini pasti akan menjadi buah pemikiran saya dan